Assalamualaikum, selamat datang di channel Literasi Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kami dari P3SD Melati akan membahas tentang novel. Kenapa kita membahas tentang novel? Mungkin selama ini pembahasan kami di video-video yang terdahulu adalah masalah buku atau jurnal yang lebih mengarah ke publikasi ilmiah. Tapi kali ini saya akan lebih bahas ke masalah pembuatan novel. Saya yakin yang menyaksikan video ini juga ada yang penggemar novel. Kali ini saya akan membahas sebuah novel yang ditulis oleh Pak Nova Indra, pemilik P3SD Melati. Beliau sudah menulis, yang saya tahu ya, sudah ada novelnya yang difilmkan, namanya Senandung Cinta Aisyah. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengulas tentang Senandung Cinta Aisyah, tapi saya akan membahas Antara Rabat dan Jakarta yang ditulis oleh Pak Nova Indra. Antara Rabat dan Jakarta. Kenapa saya tertarik untuk mengulas novel ini? Mungkin ini lebih pada novel budaya. Ini ditulis dengan latar belakang yang begitu mengharu biru tentang kisah cinta dua anak manusia, tapi lebih mengedepankan nuansa budaya masing-masing negara antara Indonesia dan Maroko. Makanya saya tertarik untuk mengulas agar Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa atau umum mungkin yang suka menulis novel bisa mulai sekarang terinspirasi untuk menuliskan novelnya dan menerbitkannya menjadi sebuah buku novel karya Bapak Ibu semua. Kami di P3SD Melati tidak hanya untuk mewadahi publikasi ilmiah saja, tapi yang bersifat fiksi atau seperti puisi, yang suka menulis puisi atau menulis novel seperti ini bisa juga kami terbitkan ber-ISBN. Kembali lagi ke novel Antara Rabat dan Jakarta. Ini berlatar belakang di Sumatera Barat. Jadi di sini sebagai tokoh sentralnya adalah seorang gadis yang mempunyai keinginan yang kuat sekali untuk menuntut ilmu. Kemudian dia sampai sekolah mondok di pondoknya Buya Hamka waktu itu. Jadi penulis melakukan penelusuran sampai di perkampungan tersebut yang sulit sekali dijangkau oleh, kalau jalan kaki sulit ya, waktu itu mungkin pakai ojek yang susah untuk dalam mobil. Tapi itulah sebagai penulis perlu untuk merasakan feel-nya biar dapet gitu ya, bagaimana kisah ini menjadi real atau nyata yang bisa dirasakan oleh pembacanya agar terbawa di dalam kisah yang tertulis di novel ini. Jadi gadis tersebut berjuang keluar dari kampungnya, mondok, kemudian terus ingin mendapatkan beasiswa sampai di Jakarta. Di Jakarta dia juga berjuang keras lagi, ingin mendapatkan beasiswa lagi sampai dengan di Maroko. Nah pada saat kuliah itulah dia bertemu dengan seorang remaja dari pertukaran remaja dari Maroko, sehingga mereka sempat berkenalan tapi tidak sempat terlalu jauh perkenalannya, hanya sekilas saja karena mereka harus kembali, si lelakinya ini harus kembali ke Maroko. Nah disitulah masing-masing sudah lose kontak, tidak berhubungan, dan masing-masing masih mencari. Atau mungkin lebih jelasnya lagi, bisa Ibu Bapak miliki novel ini, karena saya sangat merekomendasikan. Kenapa? Karena nuansa adat budaya yang ditampilkan, bahwa si perempuannya juga pandai menari, kemudian
bagaimana bisa menari piring, kemudian ayahnya adalah seorang pesilat, kemudian nuansa silatnya itu ditonjolkan bagaimana ayahnya atau yang ada di Sumatera itu ada namanya datuk yang pandai bersilat, bagaimana perguruan silat juga digambarkan secara jelas di novel ini. Jadi sangat kental akan nuansa budaya Sumatera Barat yang banyak sekali pesilat-pesilatnya. Kemudian latar belakang di Maroko, yang si cowoknya juga banyak ditonjolkan di situ, seperti makanan kuliner khasnya yang menarik, yang mungkin si cewek ini tadi pergi ke Maroko mencari lelaki yang di sana itu, dia sempat pada waktu beasiswa itu juga merasakan nuansa kota yang begitu indah, kemudian makanan-makanan khasnya, kemudian ada daerah di Maroko seperti apa. Jadi yang lebih diangkat adalah masalah kebudayaan antara Rabat dan Jakarta. Jadi dua negara, Indonesia dan Maroko, lebih ditonjolkan dalam novel ini. Sehingga bagaimana akhirnya, apakah dua remaja ini bisa bersatu, mungkin kisahnya sangat mengharu biru, karena dalam novel ini selisipan terus, yang laki ke Indonesia, yang perempuan ke Maroko. Jadi susah sekali bertemu, karena memang sisi yang diangkat adalah sisi budayanya, untuk mengedepankan bagaimana susahnya mereka melawan adat atau aturan-aturan, atau yang di Indonesia seperti ini, kemudian di Maroko seperti itu. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan cinta mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mempunyai ide atau mudah berfantasi tentang hal-hal yang mungkin bisa dituliskan, silahkan kontak kami. Nanti di bawah ini ada email address kami dan nomor kontak yang bisa Ibu hubungi apabila Bapak Ibu guru atau adik-adik mahasiswa atau umum yang ingin menerbitkan novelnya, bisa menghubungi kami. Terutama kalau berkaitan dengan pendidikan, kalau Bapak guru sebagai seorang guru bisa mungkin menulis novel tentang muridnya, atau mungkin penanganan siswa yang mempunyai kisah yang unik. Pasti sebagai guru kita pernah mengalami hal-hal yang unpredictable yang terjadi sehari-hari dalam mengajar, waktu kita di kelas, atau mungkin juga di luar kelas. Mereka percaya kepada ibu guru menceritakan, bisa ibu bapak bikin sebuah novel, tidak sulit. Apalagi kalau kita mengalami sendiri, itu akan lebih mudah. Misalnya bapak ibu tertarik pernah mengadakan perjalanan ke luar negeri, atau mungkin perjalanan dalam Indonesia aja, tapi bapak ibu punya foto yang sangat-sangat menarik, daripada disimpan di HP, mending kita buat bukunya atau novelnya atau perjalanannya yang sekilas saja, yang tidak perlu tebal-tebal seperti ini, tapi sekitar 70 atau 80 halaman itu sudah bisa dibuat sebuah buku karangan atau novel yang bisa diterbitkan. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu apabila perlu editing atau tambahan gambar atau ilustrasi. Kami mempunyai tim yang hebat untuk itu, sehingga cerita Bapak Ibu akan lebih hidup. Jadi dalam novel itu biar menarik, misalnya diberi gambar-gambar yang mengilustrasikan bagaimana cerita itu tersambung menjadi suatu kisah yang nyata. Demikian Bapak Ibu ulasan saya kali ini tentang sebuah novel. Bapak Ibu juga bisa kami jual bebas apabila ingin mendapatkan novel antara Rabat dan Jakarta. Ini novel kebudayaan antara Indonesia dan Maroko. Demikian, apabila Bapak Ibu tertarik untuk menulis novel, silakan hubungi kami nanti di email address di bawah ini. Salam literasi, tetap semangat menulis, keep moving, keep spirit, keep writing.